Wah, pikiran Bani jadi melayang, membayangkan Yol yang sedang melamarnya, hingga akhirnya keduanya menikah. Namun di acara pernikahannya itu menjadi kacau karena alarm HP-nya Bani berbunyi. Ternyata itu semua adalah sebuah mimpi. Bani tak ingin menganggap serius ucapan dari orang mabuk. Sedangkan Yol, ia baru menyadari pernyataan cintanya yang mendadak semalam. Jadilah kini saat keduanya bertemu di kampus, saling canggung. Namun ternyata Yol tak ingat semua kejadian semalam. Bani pun memberitahu jika Yol telah bertingkah konyol karena mabuknya itu. Dan juga sudah menyatakan cinta pada Bani. Sungguh tak disangka Yol ternyata dengan gentle mengatakan jika pernyataan cinta itu bukanlah kesalahan. Bani pun langsung bengong. Namun Bani keheranan, jadi ia mengira apakah ini adalah cara baru untuk merundung Bani yang dilakukan oleh Yol. Dan ujian sudah di depan mata, jadi seisi kampus sibuk belajar. Perpustakaan pun kini jadi penuh. Dan ternyata Yol sudah memesankan tempat duduk untuk Bani. Mana kini Yol senyum-senyum pula. Jadi Bani memberanikan diri bertanya, kenapa Yol bersikap seperti ini? Lalu dengan sabar, Yol mengatakan ingin Bani memikirkannya dengan cermat. Kenapa ia bersikap begini pada Bani? Tak lama lampu pun mati dan bel keselamatan berbunyi. Semua orang dipersilahkan untuk keluar gedung. Dan lagi-lagi Yol bikin meleleh karena ia menjaga Bani dengan baik hingga mereka tiba di luar gedung. Yol lalu mengajak Bani untuk belajar di tempat lain, tapi Bani buru-buru pergi, katanya ingin pulang saja. Namun Bani mah bohong saja. Ternyata ia pun juga kaget karena kini ada di studionya Yol bersama dengan teman-teman yang lain. Karena ternyata tadi temannya Bani merekomendasikan tempat ini pada mereka untuk menjadi tempat belajar. Paket lengkap karena Jiwon juga ikut-ikutan. Tapi sebelum belajar, mereka memutuskan untuk bakar-bakar daging dulu. Dan disitulah Jiwon terlihat cemburu melihat Yol yang dekat dengan Bani. Yol lalu protes, kenapa pada Jiwon Bani memanggil Oppa, sedangkan pada dirinya Bani memanggil Sunbe. Sungguh sangat formal, ia tak suka. Bani pun jadi canggung dengan belak-belakannya Yol. Dan di saat dua laki-laki tampan, Yol dan Jiwon membeli minuman. Keputusan muda-mudi itu untuk memasak di dalam ruangan ternyata salah. Asap yang ditimbulkan telah mengaktifkan bel kebakaran dan sistem air pun aktif. Mereka basah kuyup, sedangkan Bani mencoba untuk menyelamatkan peralatan mahal itu. Yol yang melihat keadaan Bani begitu, ia pun langsung khawatir. Namun untungnya semua baik-baik saja. Dan karena para ciwi-ciwi kebasahan begini, dengan baik hati Jiwon mengantarkan mereka pulang. Malam harinya meski canggung, tapi Bani dan Jaehyul berteleponan. Dan sikapnya Yol terdengar sangatlah hangat. Akhirnya Bani berkesimpulan, apakah Yol benar-benar menyukai dirinya? Esok harinya Bani terlihat akan terserang flu. Jiwon bisa merasakan itu, sedangkan Yol dia sudah gercep membeli berbagai macam obat flu. Dan Bani baru menyadari jika ada berbagai obat flu di mejanya. Ia mengira jika itu adalah pemberian dari Yol. Sedangkan masalah basa-basan kemarin, sebetulnya itu karena Dongha alias temannya Yol. Ia ingin pamer pada Bobe, temannya Bani yang ia sukai. Tapi insiden itu malah terjadi. Doha pun jadi pesimis dan murung, lalu meminta maaf kepada Bobe. Tapi ternyata usahanya selama ini tak sia-sia, karena Bobe memberikan tiket pertunjukan di mana ia akan bermain di dalamnya. Dan sungguh tak disangka, di kampus yang sebesar itu, Hyo malah berpapasan dengan ibunya yang sedang bergandengan dengan dosen mereka. Iya, si ibu kini telah berganti kekasih lagi. Bahkan ia belum mengatakan pada si dosen jika Yo adalah anaknya. Ibu yang tak tahu diuntung menyepelekan perasaan Yo sebagai anaknya. Yo benar-benar sudah muak karena ia rasa selama ini diasuh oleh ibu hanya karena agar ibu mendapatkan gedung dari ayahnya Yo. Dan karena kini sudah mendapatkannya, maka Yo pun sudah tak berguna lagi bagi ibunya.
Yol yang sedang sedih lalu mendatangi Bunny dan mendapat sedikit penghiburan dengan bertemu Bunny. Yol akhirnya mengakui jika ia dulu pernah melihat Bunny di kelas ini. Dan karena rambut Bunny tergerai, namun tangannya kotor, Yol pun mengikatkan rambutnya Bunny dengan hati-hati. Adegan itu pun menjadi slow motion. Tak lama, Yol memberikan berbagai macam obat flu. Bunny sedikit kebingungan. Jadi obat yang tadi itu diberikan oleh siapa? Lalu dengan malu-malu, Yol meminta Bunny sering-sering untuk menelponnya kapanpun Bunny mau. Aura jatuh cinta sudah terlihat jelas di wajah dua orang ini. Bunny kecewa berat karena hasil ujiannya, patung yang ia buat mendapat respon negatif dari dosen. Jiwon yang peka bisa merasakan kekecewaan itu dan ingin menghibur Bunny dengan mengajaknya makan. Tapi ternyata Bunny menolak. Lalu tiba-tiba kini Jiwon sudah ada di depan rumahnya Bunny, mengajaknya untuk jalan-jalan. Meski Bunny sedang tak mood, namun Bunny tak bisa menolak juga. Dan ternyata itu adalah keputusan bagus, karena kini Bunny akhirnya bisa lega juga dan merasa bebas. Jiwon benar-benar bisa menghibur Bunny dan mengembalikan senyumannya lagi. Jiwon yang menghiburnya, tapi Bunny malah teringat dan terpesona dengan perlakuannya Yol selama ini. Dan akhirnya Bunny memutuskan orang yang disukainya adalah Wang Jae-yol. Sambil saling tersenyum, Bunny dan Yol pun berjalan beriringan. Tak lama Jiwon datang dan sengaja ingin memanas-manasi Yol dengan memberitahu tersirat jika Jiwon dan Bunny semalaman itu pergi ke Sungai Han. Baru saja Jiwon ingin mengecek, takut Bunny demam, ternyata sudah keduluan tangannya Yol yang menempel di dahinya Bunny. Lalu tak lama, idola mereka, alumni dari kampus yang kini terkenal dan sering masuk TV, muncul. Seorang gadis bernama Han Yeoreum. Ia datang lalu menyapa Yol dengan sangat manis. Episode 5 pun berakhir di situ.